Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan selalu menyertai kami dan membimbing kami selama kami melakukan segala kegiatan pada hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan pada kami, sehingga kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tiba saatnya untuk kami merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami agar kami dapat memahami setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar pada hari ini. Dan terlebih juga ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kekuatan agar kami tetap setia melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga dengan begitu kami bisa menjadi pribadi yang membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Puji nama Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, sudah selayaknya bagi kita untuk bersyukur dan berbahagia, karena sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Natal. Natal merupakan hari raya yang sangat membahagiakan bagi seluruh umat Kristen di dunia. Karena di hari Natal itulah kita akan memperingati hari kelahiran dari Tuhan dan Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus, Sang Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi. Yesus lahir ke dalam dunia dalam bentuk bayi yang sangat mungil, yang dirawat, diasuh, dan dibesarkan oleh ibu kandungnya, yaitu Bunda Maria, dengan penuh cinta kasih. Kelahiran Tuhan Yesus di dalam dunia itu adalah sebagai bukti cinta kasih Allah kepada semua manusia. Kelahiran Tuhan Yesus di dalam dunia tujuannya adalah untuk menggenapi rencana Allah. Tentunya selama Tuhan Yesus berada di dunia, Dia banyak sekali melakukan berbagai macam pelayanan kepada semua orang yang membutuhkan kasih Allah, ya. Pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu bermacam-macam. Ada yang ketika Dia menyembuhkan orang yang sakit, kemudian Dia memberikan penghiburan kepada semua orang yang mengalami kedukaan dan juga kesedihan. Kemudian Tuhan Yesus memberikan pengharapan kepada semua orang yang berputus asa dan mengalami pergumulan yang berat. Dan di puncak pelayanannya itu, Dia harus rela untuk mengorbankan nyawanya untuk mati di kayu salib, supaya penebusan dosa bisa terjadi kepada seluruh umat manusia di muka bumi, ya. Jadi kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu tujuannya adalah untuk mengampuni dan menghapuskan segala dosa manusia, supaya manusia itu dibebaskan dari kebinasaan yang kekal. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib tujuannya adalah supaya semua manusia bisa dibawa oleh Allah untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, ya. Ini merupakan suatu anugerah yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang berdosa. Jadi seperti itu. Nah, pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang mau kita fokuskan itu adalah tentang keselamatan, ya. Jadi secara umum, ya, selamat itu artinya terbebas dari segala bentuk mara bahaya, ataupun terbebas dari setiap permasalahan yang dihadapi, ya. Jadi seperti itu. Nah, semua manusia itu pasti pernah mengalami yang namanya permasalahan, ya. Setiap manusia itu pasti pernah mengalami yang namanya tantangan dan juga persoalan yang dihadapi selama manusia menjalani hidup di dunia ini, ya. Dan setiap permasalahan yang dialami oleh manusia itu pasti berbeda-beda, ya. Tetapi permasalahan besar, ya,
di dalam diri manusia yang sangat serius itu adalah dosa, ya. Permasalahan dosa itu tidak hanya dialami oleh manusia tertentu saja, ya. Dosa itu dialami oleh semua manusia tanpa terkecuali, ya. Sekalipun kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetap di dalam diri kita itu ada dosa, karena kita itu adalah manusia yang berdosa, ya. Jadi dosa itu sudah ada sejak kehidupan Adam dan Hawa di Taman Eden, ya. Adam dan Hawa dinyatakan sebagai manusia yang berdosa karena mereka sudah melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan, ya. Jadi sebelumnya Tuhan memberi perintah kepada mereka untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Namun karena mereka berdua digoda oleh iblis, maka akhirnya mereka mengambil keputusan untuk memakan buah tersebut. Ketika mereka memakan buah tersebut, mereka dinyatakan sebagai manusia yang berdosa, dan Tuhan menghukum mereka dengan cara mengusir mereka dari Taman Eden, ya. Kemudian Adam dan Hawa dihukum oleh Tuhan agar bisa bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi sebelum mereka jatuh ke dalam dosa tuh, apapun yang mereka butuhkan itu mereka tidak perlu bekerja, karena semua yang dibutuhkan oleh mereka ada di Taman Eden. Jadi Tuhan sudah menyediakan semuanya itu. Namun karena kelalaian mereka dalam melakukan perintah Tuhan, maka mereka diusir dari Taman Eden, ya. Jadi seperti itu. Nah, tentunya dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu pasti ada resikonya, dan resikonya itu dialami oleh semua keturunannya, termasuk kita sebagai orang yang percaya. Jadi kita semua adalah manusia yang berdosa akibat mewarisi dosa dari Adam dan Hawa. Jadi ada dosa turunan, ya. Karena Adam dan Hawa tidak hidup di dalam kekudusan, maka keturunan dari Adam dan Hawa itu pasti akan mewarisi sifat dosa, ya. Dan dosa itu adalah permasalahan yang sangat serius, karena dosa itu adalah satu-satunya yang menghalangi hubungan manusia dengan Allah. Jadi hubungan manusia dengan Allah itu menjadi terputus akibat dosa. Sebelum ada dosa, hubungan manusia dengan Allah itu sangat akrab, sangat dekat, sangat lengket, ya. Tetapi karena adanya dosa, maka manusia terpisah dari Allah. Nah, dosa itu adalah permasalahan yang sangat serius, dan Tuhan ingin supaya dosa itu segera diselesaikan, ya. Tuhan tidak akan membiarkan dosa itu terus-menerus ada di dalam diri manusia, ya. Karena Tuhan sangat mengasihi manusia, ya. Manusia itu adalah satu-satunya makhluk hidup yang memiliki kodrat yang tinggi di antara semua makhluk hidup lainnya, ya. Dan manusia itu, ingat, diciptakan segambar dengan rupa Allah, ya. Oleh karena itu sangat besarlah kasih Allah kepada manusia. Walaupun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan tetap mengasihi manusia, dan Tuhan mau melakukan cara yang ajaib untuk menyelamatkan manusia dari dosa, ya. Jadi seperti itu. Dosa adalah permasalahan yang sangat serius dan harus dituntaskan dan dibereskan oleh Tuhan sendiri. Yang namanya dosa itu tidak akan bisa dibereskan dan diselesaikan dengan kekuatan manusia, karena manusia itu adalah makhluk hidup yang tidak sempurna. Tetapi dosa itu harus dibereskan oleh satu pribadi yang maha sempurna dan tanpa dosa, tentunya, ya. Jadi yang bisa membereskan dosa itu haruslah sesosok pribadi yang tanpa dosa, yang memiliki kuasa yang besar, yang memiliki kekuatan yang sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari kekuatan semua manusia yang ada di dunia ini, yaitu adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah Allah yang turun ke dunia menjadi manusia. Di dalam diri Yesus itu hanya ada kesempurnaan. Di dalam diri Tuhan Yesus itu hanya ada kekudusan dan kesucian, ya. Jadi di dalam diri Tuhan Yesus itu tidak ada yang namanya kejahatan dan dosa. Oleh karena itu, Dia ditentukan oleh Allah Bapa untuk menjadi pribadi yang bisa menyelamatkan manusia dari segala dosa.
Jadi harus Tuhan Yesus ya. Makanya Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia itu tujuan utamanya adalah supaya Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan semua manusia yang berdosa. Jadi begini ya, dalam perjanjian lama ketika manusia melakukan dosa, itu mereka harus mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan ya. Korban bakaran itu bisa dalam bentuk sapi, kambing, ataupun domba. Jadi intinya hewan ternak ya. Kenapa? Karena kambing, sapi, dan juga domba itu adalah binatang yang tidak bercela ya, yang tidak ada dosanya. Jadi ketika manusia melakukan dosa, maka binatang yang tidak berdosa itu, yang tidak bercela itulah yang menjadi penebus dosa bagi orang tersebut yang melakukan dosa itu ya. Jadi seperti itu. Jadi harus yang tidak bercacat, yang tidak bercela yang menjadi korban penebusnya. Nah, namun tidak akan mungkin bagi manusia untuk terus-menerus mempersembahkan korban, karena semua manusia itu setiap harinya pasti melakukan dosa ya, secara umum seperti itu. Dan Tuhan tahu keterbatasan manusia ya. Sangatlah tidak mungkin bagi manusia untuk terus-menerus mempersembahkan korban kepada Tuhan ya, dengan tujuan untuk menghapuskan dosa yang ada di dalam dirinya. Enggak mungkin. Jadi Tuhan itu harus Allah Bapa itu harus memakai satu pribadi yang kudus dan tanpa dosa sebagai korban penebus dosa, yaitu Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia ya. Jadi Yesus Kristus itu adalah manusia yang sempurna yang dipilih dan diurapi oleh Allah Bapa untuk menjadi pengantara antara manusia dengan Allah, supaya hubungan manusia dengan Allah itu diperdamaikan kembali. Karena kan tadi sebelumnya sudah rusak akibat dosa, tetapi hubungan Allah dengan manusia itu harus dipersatukan kembali dan diperdamaikan kembali. Caranya bagaimana? Dosa yang menjadi penghalangnya itu harus diruntuhkan melalui kematiannya di kayu salib. Jadi seperti itu, supaya semua dosa yang dilakukan oleh manusia itu akan diampuni, akan dihapuskan, dan semua manusia terbebas dari hukuman yang kekal. Tadinya karena manusia itu berdosa, maka sudah selayaknya bagi manusia untuk menerima hukuman yang kekal di dalam api neraka. Tetapi Allah adalah pribadi yang penuh kasih, dan Dia tidak mau bahwa satupun manusia itu masuk ke dalam kebinasaan yang kekal. Allah ingin supaya satupun manusia tidak ada yang mengalami penderitaan yang kekal di dalam api neraka akibat segala dosa yang diperbuatnya. Jadi oleh karena itulah, karena kasihnya, Allah rela datang ke dunia mengorbankan nyawanya supaya manusia yang berdosa, yang tadinya berada di bawah hukuman Allah, dipindahkan ya, untuk menjadi orang-orang yang berhak untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Karena dosa-dosanya sudah diampuni melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh karena itu ya, sebagai orang Kristen kita patut bersyukur dan bersukacita kenapa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia, mau lahir ke dalam dunia sebagai manusia biasa, supaya melalui kelahirannya di dalam dunia, maka tujuan Allah untuk menyelamatkan semua manusia dari segala dosa bisa tergenapi melalui kehidupan pribadi Tuhan Yesus itu. Ya, jadi sebentar lagi kan kita akan merayakan Hari Raya Natal ya. Di Hari Raya Natal itu sudah sepatutnya bagi kita untuk mengucap syukur dan berbahagia, karena melalui kelahirannya maka keselamatan yang kekal itu bisa diberikan kepada semua manusia. Pengampunan dosa itu bisa diberikan kepada semua manusia yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi kelahirannya itu sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Kelahiran Tuhan Yesus itu membawa pengaruh yang positif bagi kehidupan seluruh umat manusia. Karena melalui kelahirannya itulah, maka pengampunan dosa bisa terjadi, dan keselamatan yang kekal akan diberikan kepada semua orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus ya. Nanti suatu saat kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga.
ya. Di dalam kerajaan sorga kita akan tinggal bersama dengan Tuhan dan juga orang-orang saudara seiman kita yang kita kasihi nanti di sana, ya. Rumah kita di dunia itu adalah rumah sementara. Rumah yang sesungguhnya itu ada di dalam kerajaan sorga, ya. Kalau kehidupan di dunia itu pasti ada batas akhirnya, tetapi kehidupan di sorga itu bersifat kekal dan selama-lamanya, ya. Dan semuanya itu bisa kita alami karena Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah datang ke dalam dunia, lahir ke dalam dunia untuk mati di kayu salib, sehingga kita sebagai manusia yang berdosa dibebaskan dari kuasa dosa dan kita dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga, ya. Jadi pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita tentang bagaimana Allah mau menyelamatkan manusia melalui pribadi Yesus Kristus. Kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia adalah sebagai bentuk cinta kasih Allah kepada semua manusia yang berdosa, ya, yang berdosa. Karena memang pada kenyataannya semua manusia itu berdosa. Dan melalui kelahiran Tuhan Yesus, maka keselamatan yang kekal bisa dialami oleh semua manusia dan bisa disampaikan kepada semua manusia yang membutuhkan kasih Allah. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah mau datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu untuk mati di kayu salib demi mengampuni segala dosa manusia. Dan terlebih lagi ya Tuhan, Engkau lahir ke dalam dunia dengan tujuan untuk menyatakan kasih Allah kepada semua orang. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau, karena Engkau adalah pribadi yang sangat mengasihi kami lebih dari apapun ya Tuhan. Kalaupun ada dosa di dalam diri kami mohon ampun Tuhan. Biarlah Engkau yang menguduskan dan menyucikan kami, agar kami terbebas dari dosa, dan kami tidak lagi melakukan dosa yang sudah pernah kami perbuat ya Tuhan. Tetapi kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, karena kami mau Tuhan bahwa keselamatan yang Engkau berikan kepada kami tidak kami permainkan ya Tuhan. Tetapi kami mau menghargai keselamatan yang Engkau berikan kepada kami dengan cara melakukan segala hal yang seturut dengan kehendak Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah suatu saat nanti ya Tuhan, kami boleh masuk ke dalam kerajaan sorga, masuk ke dalam kehidupan yang kekal, karena kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Semoga pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh membawa berkat bagi kita semua yang mendengarkannya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.